Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Aku kembali guru, apa kau merindukanku? Seketika Culinger melihat sosok yang memanggilnya guru. Langsung memperlihatkan muka menyeramkan. Di sini, Ye Chen tidak memperhatikan kelainan Culinger, menggosok tangannya dengan bodoh, dan datang dengan senyum menyeringai. Aku sudah mencarimu kemana-mana, dan aku tidak menyangka bisa menemuimu di sini. Culinger, yang bereaksi, tiba-tiba menutupi wajahnya dengan embun beku, tiba-tiba bangkit, dan melangkah di depan Ye Chen. Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, tangan Culinger mengencang memegang leher Chen Ye, dia mengangkat Ye Chen. Perubahan mendadak menyebabkan Ye Chen lengah. Ye Chen diangkat tinggi-tinggi, dahinya biru dan terangkat, dan bahkan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Guru, apa yang kau lakukan? Anggota tubuh Ye Chen berayun, membuatnya sulit untuk berbicara. Kau pasti tahu apa yang kau lakukan, Culinger berkata dengan dingin, dan tangan yang memegang Ye Chen juga menguat. Apa yang aku lakukan? Bola mata Ye Chen bengkak dan terangkat, dan dia dengan jelas melihat kekuatan pembunuh di mata indah Culinger. Energi pembunuh yang dingin membuat seluruh tubuhnya dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ye Chen bergumam, dia ingin membunuhku. Apa yang terjadi? Aku belum melihatnya selama sehari, guru langsung ingin membunuhku. Seketika tangan mencekik menguat, Chu Xuan-er datang dan berteriak, Ling-er hentikan. Melihat penampilan Chu Xuan-er, Ye Chen terdiam di tempat. Kenapa wajah mereka tidak ada bedanya? Apakah mereka adalah saudara kembar? Untuk sesaat, otak Ye Chen terbuka lebar. Ye Chen berpikir, jangan-jangan orang yang berada di dalam gua yang sedang berlatih tertutup adalah dia dan tidak perlu dikatakan bahwa orang ini adalah wanita gila yang sekarang memegang lehernya. Ye Chen juga memikirkan tentang hutan monster, dan seorang senior cantik berhubungan intim karena terserang racun gairan. Orang itu, ternyata adalah dia wanita gila yang sedang berdiri di hadapanku. Kalau tidak, mana mungkin dia langsung ingin membunuhku saat bertemu denganku barusan. Sudut mulut Ye Chen bergerak-gerak, dan kulitnya langsung menjadi sangat muram. Sial, wanita gila ini adalah saudara kembar Chu Xuan-er dan aku telah menjadi muridnya. Sebaiknya aku gantung diri sekarang juga. Ye Chen memiliki keinginan untuk gantung diri. Jika Ye Chen tahu bahwa wanita gila yang aku terpaksa tiduri karena ingin menyelamatkannya dari efek racun gairah malam itu adalah saudara kembar Chu Xuan-er. Ling-er, dia muridku. Ketika pikiran Ye Chen terbang, Chu Xuan-er sudah masuk, menghentikan Chu Ling-er, dan menurunkan Ye Chen. Kakak dia adalah muridmu. Chu Ling-er membeku, tampaknya tidak tahu bahwa orang yang telah mengambil kesuciannya malam itu adalah murid saudara perempuannya. Dia adalah Ye Chen. Chu Xuan-er melirik Chu Ling-er. Kakak, aku tidak peduli siapa dia, aku harus membunuhnya hari ini. Pipi Chu Ling-er panas dan memerah. Ling-er, apa yang Ye Chen lakukan padamu sehingga kau ingin membunuhnya? Dia, Chu Ling-er hendak mengatakan, tetapi kata-kata itu keluar dari bibirnya seolah-olah mereka telah terjebak. Apa yang bisa dia katakan? Katakanlah anak laki-laki ini mendapatkan kesucian adikmu. Betapa memalukannya malam itu. Jelas, pernyataan ini sulit untuk diceritakan. Dia telah menjaga tubuhnya seperti batu giok selama lebih dari 100 tahun. Inkarnasi generasi gadis giok sekte Heng Yue kesucian diambil oleh seorang bocah dari tahap kondensasi Qi itu sangat memalukan.
Untuk sementara waktu, pipi Chulinger berubah menjadi merah sepenuhnya. Pasti ada alasan pembunuhan ini, tapi alasan ini tidak bisa dikatakan. Apa? Chulinger menginjak kakinya, menjadi marah. Aku tidak peduli, pokoknya aku akan membunuhnya. Apa maksudmu? Pasti ada alasan untuk membunuh. Chu Xuaner benar-benar bingung dengan Chulinger. Kemudian, Chu Xuaner memandang Ye Chen yang masih terbaring di tanah dan batuk dengan keras, dan bertanya, "Bocah, sebenarnya apa yang sudah kau lakukan?" Mendengar itu, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan batuk, pertama melirik Chu Xuaner, dan kemudian dengan bersalah melirik Chulinger yang menatapnya. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kejujuran akan meringankan hukuman. Semuanya ada di sini. Ye Chen hanya berdiri, aku dan dia kami berdua. Ye Chen tidak menyelesaikan sepatah kata pun, Chuling segera menutupi mulut Ye Chen dengan tangannya, sehingga Ye Chen tidak dapat meneruskan perkataannya. Percikan melintas di mata indah Chulinger, dan dengan jelas mentransmisikan kata, "Jika kau berani mengatakannya, aku akan menghancurkanmu sekarang juga." Diintimidasi oleh Chulinger, Ye Chen hanya diam. Mereka berdua membuat Chu Xuaner berpikir, dan bisa melihat bahwa adiknya dan muridnya berada dalam situasi menyembunyikan sesuatu, meskipun dia tidak tahu apa itu. Chu Xuaner memutuskan bahwa saudara perempuannya dan muridnya telah bertemu sebelumnya. Chu Xuaner bertanya pada Ye Chen, "Bocah, barusan kau bilang kau dan dia, apa lanjutannya?" Chu Xuaner melirik Chulinger dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen terbatuk, dan berkata, aku dan dia, rasanya seperti teman lama meskipun sebelumnya tidak saling mengenal. Chulinger berkata, "Ya, benar-benar seperti teman lama, ya, ya." Ye Chen tidak menceritakan rahasia malam itu, biarkan Chulinger menghela nafas lega, tersenyum, dan berkata dia tidak lupa menepuk bahu Ye Chen. "Ayo kita makan," berpura-pura tertawa dan berkata, "Barusan aku hanya ingin mengejutkanmu saja, kau baik-baik saja kan?" Ye Chen memarahi, "Aku hampir terkejut." Oh. Chu Xuaner menatap saudara perempuannya dan muridnya dengan penuh minat. Keduanya jelas punya masalah. Menutup-nutupi seperti itu apa bisa lolos dari mataku? Oke, makan, makan. Chulinger dengan enggan harus pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, merasa tidak nyaman, menyeret Ye Chen. Menarik. Chu Xuaner menunjukkan senyum menawan. 3 orang duduk mengelilingi meja makan. Ye Chen tidak pernah berhenti sejak duduk. Dia selalu merasa ada paku di bangku batu, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Terkadang senyum muncul, tetapi senyum ini benar-benar lebih jelek daripada menangis. "Kemarilah, anak kecil, makan lebih banyak." Di satu sisi, Chulinger tidak seperti apa-apa, dan dia sangat antusias, terus-menerus memasukkan sayuran ke dalam mangkuk Ye Chen, bahkan jika itu adalah mangkuk besar yang penuh masih menumpuk lapis demi lapis. Melihat antusiasme Chulinger, jantung Ye Chen berdebar dan berdenyut-denyut. Langkah ini sepertinya mengatakan, "Makan cepat, makanlah lebih banyak, setelah makan kenyang, aku akan mengantarkanmu ke gerbang neraka." Semua ini terlihat oleh Chu Xuaner. Chu Xuaner masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam memberitahu Chulinger, "Linger, aku tidak peduli dendam apa di antara kalian berdua, tapi tolong jangan sakiti muridku." Chulinger menjawab, "Kakak, kenapa kau berkata seperti itu? Memangnya adikmu ini orang jahat?" Chulinger mengedipkan matanya, mengungkapkan keceriaan seorang gadis,
tetapi hatinya sudah direncanakan. Chuling bergumam, aku akan menunggumu pergi kakak, lalu aku akan mencekiknya sampai mati, lalu aku akan meminta maaf padamu kakak. Dia juga merupakan salah satu kandidat. Chusuan berbisik mentransmisikan suara, membuat Chuling terkejut. Setelah mendengar itu, Chuling mengerutkan kening, pertama-tama melirik Ye Chen Yang dan kemudian menatap Chusuan dengan wajah ragu, berkata, kakak, begitu banyak murid berbakat, mengapa memilih dia? Chusuan menjawab, karena dia menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil dan luar biasa, kata Chusuan tidak lupa menatap Ye Chen. Chuling bertanya, apakah dia tahu untuk dijadikan kandidat? Chusuan menjawab, aku tidak tahu bagaimana mengatakan kepadanya bahwa dia masih dalam tahap kondensasi Qi, aku tidak ingin dia memiliki terlalu banyak beban. Jika dia benar-benar terpilih, aku tidak tahu harus turut merasa bahagia atau sedih untuknya. Pada saat ini, Chuling terdiam, dan rahasia ini harus membiarkannya menghilangkan pikiran Ye Chen. Dibandingkan dengan keselamatan Sekte Heng Yue, dia harus tetap memberi Ye Chen sebuah kehidupan. Saya tidak tahu suasana seperti apa makan sudah berakhir. Setelah makan, Ye Chen berdiri, menyeka minyak dari mulutnya, dan tertawa, baiklah, guru. Aku ingin minta izin untuk turun gunung. Ye Chen dengan santai memikirkan alasan, tetapi sebenarnya mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Jika tidak ditinggalkan di sini, ada seorang wanita gila menatap, itu dapat membunuhnya kapan saja. Chusuan tidak selalu bisa tinggal di sisinya setiap hari. Jadi, saat Ye Chen tahu identitas Chuling dia berpikir untuk meninggalkan Sekte Heng Yue. Turun gunung. Chusuan menurunkan mangkuk dan sumpit dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, kamu punya banyak bisnis. Si bocah gendut Siong mengajak minum arak denganku. Apa kau sangat suka minum arak? Ekspresi Chusuan masih menggantung di pipinya. Ye Chen terlihat tidak wajar. Setiap kali dia menunjukkan ekspresi seperti itu, dia merasa dipukuli. Baiklah. Oke. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Dalam hati Ye Chen berpikir, jika aku segera tidak melarikan diri, aku pasti akan mati di tangan adikmu. Guru, jangan salahkan aku kalau suatu saat aku akan pergi tanpa meminta izin darimu. Chusuan berkata, kalau soal arak, di Gunung Giok ini ada banyak, kau bisa minum sampai puas. Ye Chen masih ingin berbicara, tetapi menemukan bahwa dia telah dibungkus tubuhnya oleh kekuatan tak terlihat, dan kemudian yang bisa dia rasakan hanyalah angin di telinganya. Guru, apa yang kau lakukan? Chusuan menerbangkan Ye Chen keluar. Ye Chen menemukan bahwa dia sudah berada di hutan bambu kecil, Chusuan melempar ke atasnya begitu jauh. Segera, ada sesuatu yang jatuh dari langit. Melihat lebih dekat persis labu anggur berkualitas, yang mendarat dengan kuat di tanah, dan menumpuk begitu banyak arak. Tidak perlu minum cepat-cepat, kalau kurang akan ku berikan lagi. Kemudian Chusuan tertawa dan mengerang. Ye Chen berteriak, sialan, aku sudah tidak selera minum, aku tidak akan membuang-buang waktu untuk berdiam di sini, sampai jumpa guru yang cantik. Ye Chen bergegas keluar dari hutan bambu kecil secara langsung, dan ingin menyelinap keluar, tetapi itu adalah rasa sakit dari penemuan bahwa hutan bambu kecil disegel, dan seluruh hutan bambu kecil ditutupi oleh mantra. Ye Chen tidak bisa keluar sama sekali. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan melihat mantra di depannya. Ye Chen hanya merasakan sakit di sekujur tubuhnya.
Suara Chu Xuan dari jauh terdengar dan berkata, "Minum dan nikmatilah arak itu di hutan bambu. Besok aku akan membawamu berlatih. Jangan coba-coba melarikan diri. Kalau masih ingin melarikan diri kau akan menanggung semua akibatnya." Malam, diam-diam. Ye Chen bergumam, "Kalau aku tidak bisa lewat jalan atas, aku akan lewat jalan bawah. Apa kau masih dapat menahanku?" Di rumah bambu kecil, Ye Chen tidak berlatih dan tidak tidur. Pada saat ini, Ye Chen menggali lubang untuk melarikan diri. Mengapa berencana? Tak perlu dikatakan, Ye Chen ingin menggali melalui terowongan dari tanah untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan aroma angin masuk. Sesosok telah berdiri di belakang Ye Chen, bersinar di bawah sinar bulan. Dia tak bernoda, seperti peri biasa. "Ayo, tak perlu dikatakan, itu adalah Chu Ling'er. Apa yang kamu lakukan?" Begitu dia masuk, Chu Ling'er melihat Ye Chen dan berteriak, "Kemari kau, aku akan membunuhmu sekarang." Melihat Chu Ling'er, Ye Chen tanpa sadar bersembunyi di lubang dan tersenyum. Aku tidak melakukan apa-apa. Kejadian waktu itu benar-benar murni kesalahpahaman. Kakak senior, tolong lupakan semuanya. Keluarlah." Chu Ling'er bersiul keras, segera mengulurkan tangan, dan membawa Ye Chen keluar dari lubang dengan satu tangan. Tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen baru saja mendarat, dia mundur ke tepi tembok, dan menonton Chu Ling'er seperti tikus melihat kucing. Jika hutan bambu kecil ini tidak memiliki mantra penghalang, Ye Chen bisa berlari melarikan diri. Malam itu adalah kesalahpahaman murni. Ye Chen menatap Chu Ling'er dengan senyum di wajahnya. Berbicara tentang malam itu, pipi Chu Ling'er tiba-tiba berubah setengah merah. Belum lagi. Sekali berkata, kenangan berhubungan intim malam itu pasti akan melekat di benaknya, dan dia tidak bisa menerimanya. Selain itu, setiap kali dia berdiri di depan Ye Chen, dia merasa bahwa dia tidak mengenakan apapun. Seluruh tubuhnya terlihat dan dia tidak mengenakan pakaian. Itu benar-benar tidak berbeda. Tidak hanya malu atau marah, biarkan Chu Ling'er mengulurkan tangan dan memegang leher Ye Chen lagi. "Bocah, sudah kukatakan padamu, mengenai kejadian itu, hanya kau dan aku saja yang boleh tahu. Jika ada orang ketiga yang mengetahuinya, aku akan menghabisimu." Ye Chen dicekik, tidak dapat berbicara, tetapi mengangguk terus-menerus. Ye Chen juga mendengar bahwa Chu Ling'er datang ke sini tengah malam bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk merahasiakannya. Dengan cara ini, Ye Chen menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun Chu Ling'er tidak tahu apakah kebenaran itu benar atau tidak, tetapi apakah dia punya pilihan. Setidaknya untuk saat ini, Ye Chen masih hidup. Oke, di sini, Chu Ling'er melirik keluar, wajahnya tiba-tiba panik, dia buru-buru menjatuhkan Ye Chen, dan kemudian buru-buru melompat ke tempat tidur, lalu melompat dari tempat tidur lagi, seolah mencari tempat untuk bersembunyi, sangat cemas di bawahnya, dia berkeliaran di lubang yang digali oleh Ye Chen. Ye Chen terkejut, dan Chu Ling'er sangat aneh sehingga dia benar-benar panik. Pada akhirnya, Chu Ling'er melompat ke atas meja, dan kemudian menatap Ye Chen dengan tajam, "Jangan beritahu kakakku kalau aku di sini." Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, Chu Ling'er mengangkat matanya, dan kemudian tubuhnya dengan cepat menyusut, berubah menjadi lampu batu di atas meja. Ye Chen tertegun. Segera, pintu terbuka, dan Chu Xuan tiba. Ye Chen tertegun, jadi tindakan bersembunyi Chu Ling'er sebelumnya. Ini untuk bersembunyi dari Chu Xuan.
Chu Xuan-er masuk dan melihat lubang besar yang baru saja direncanakan Ye Chen beberapa waktu lalu. Kemudian dia menemukan kursi bambu dan duduk, menatap Ye Chen sambil tersenyum. Anak kecil, apa maksudmu? Kamu ingin belajar melubangi tikus? Petik 2. Apakah kamu perlu menggali lubang? Ye Chen tertawa dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Guru, aku tidak tahu apa yang salah dengan Anda mengunjungiku di tengah malam. Di sini, Chu Xuan-er telah mengambil gelas anggur di atas meja, dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya, menyesap anggur berkualitas, dan kemudian menatap Ye Chen dengan penuh minat. Cepat katakan, kau ingin mengatakannya dengan jujur atau ingin ku hajar dulu sebelum mengatakannya dengan jujur? Apa yang harus aku katakan padamu guru? Jangan pura-pura bodoh. Mata indah Chu Xuan-er berkedip pada Ye Chen. Dulu kau pernah bertemu dengan adikku kan? Benar guru. Sebelumnya kau 2 kali melarikan diri saat bertemu denganku, kau pasti mengira gurumu adalah Ling Er bukan? Setelah mendengar ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke tempat lain. Adapun kata-kata Chu Xuan-er, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tidak ada gunanya berpura-pura konyol denganku. Chu Xuan-er menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri, tertawa lembut sambil mengendus aroma gelas anggur yang meluap. Cepat katakan, apa yang sudah kau lakukan pada adikku? Ye Chen berkata, baiklah aku akan mengatakan yang sebenarnya tapi guru jangan menertawaiku. Chu Xuan-er berteriak, berhenti bicara omong kosong cepat katana. Sebenarnya ini bukan masalah yang serius, aku hanya pernah mencuri pil spiritualnya, waktu itu aku belum masuk ke sekte Heng Yue, kalau aku tahu adikmu dari sekte Heng Yue, aku tidak akan berani mencuri pil miliknya itu. Chu Xuan-er berkata, apa hanya itu saja? Tahap kondensasi Qi berani mencuri pil milik kultivator tingkat roh virtual. Besar juga nyalimu Ye Chen. Chu Xuan-er geli mendengar cerita Ye Chen. Meskipun dia tahu Ye Chen masih berbohong kali ini, dia tidak melanjutkan pertanyaan. Ye Chen tersenyum, tetapi hanya menyentuh ujung hidungnya. Bisakah dia berbicara? Apakah dia berani mengatakannya? Apa yang dia katakan, bahwa aku memakai adikmu? Jika ini dikatakan, mungkin tidak mengambil tembakan Chu Ling-er, dan tuan cantik ini akan mencekiknya di tempat, mungkin keduanya akan mencekikku. Aku pikir akan mendengar cerita yang menarik, ternyata begitu membosankan, aku tidak akan bertanya lagi tentang ini. Chu Xuan-er turun dengan segelas anggur, berdiri dan tersenyum, tidur nyenyak malam ini, dan pelatihan neraka akan berlanjut besok. Ye Chen berkata, besok sudah dimulai kembali, apa guru tidak bisa membiarkanku istirahat 1 hari saja? Chu Xuan-er sambil terbang berkata, tidak bisa, kau sudah bersenang-senang seharian apa? Itu masih belum cukup. Berbicara, Chu Xuan-er melangkah keluar dari pintu seperti embusan angin. Sebelum pergi, dia tidak melupakan senyum menawan di sudut mulutnya dan melirik lampu batu di atas meja. Setelah Chu Xuan-er pergi, lampu batu di atas meja langsung mengeluarkan kabut putih. Chu Ling-er kembali ke tubuh aslinya dan memastikan bahwa Chu Xuan-er telah pergi. Untung saja kakak tidak menyadari keberadaanku, aku harus segera pergi, akan merepotkan jika dia kembali lagi kemari. Bagaimanapun, Chu Ling-er membanting Ye Chen lagi, menatap Ye Chen dengan ganas, mengancam, sebaiknya kau berdoa agar tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini, atau kau akan mati dengan cara mengenaskan. Setelah berbicara, Chu Ling-er berjalan keluar dari pintu dan terbang seperti embusan angin.
Ye Chen menangis dengan muka babak belur, nasibku sungguh sial. Babak belur, nasibku sungguh sial. Babak belur.